Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Indeks harga saham gabungan kembali ditutup positif atau di zona hijau pada hari ini. Bagaimana kemudian pendapat atau ulasan dari pengamat pasar modal? Langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Rofandi yang sudah bergabung melalui sambungan telepon pada sore ini. Halo, selamat sore Pak Rofandi. Halo, selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Semoga selalu sehat. Pak Rofandi, ini kita lihat IHSG di hari ini kembali positif, ditutup di zona hijau. 4 hari berturut-turut sepertinya belum terlihat ada tanda-tanda IHSG ditutup di zona merah begitu ya, sepertinya masih cukup kuat. Apa kemudian yang bisa kita lihat dari pergerakan IHSG terutama di hari ini? Iya, indeks hari ini naik walaupun tipis ya, dan juga kita lihat juga trending value juga masih di bawah rata-rata. Namun ini melanjutkan penguatan, berarti sentimennya positif ya. Kalau kita perhatikan, tidak terlalu banyak sentimen yang mengangkat indeks, sehingga kenaikannya kita lihat juga hanya 0,7%, sehingga tutup di 5039. Kalau menurut saya sih indeks kita sih emang saat ini sedang lagi bergerak uptrend ya. Artinya dari turunan sempat ke 4.800, kemarin itu sempat turun jauh, dan saat ini mulai naik kembali, melewati resisten psikologis di 5.000, dan ini di sini nih yang nampaknya kita sedang lagi diuji lagi apakah dia akan melanjutkan penguatan atau tidak. Ini paling saat masa pelan-pelan buat IHSG. Oke, indeks harga saham gabungan masih diuji. Tapi jika kita lihat begitu ya, beberapa sentimen kita tahu dari global, ini investor global masih menanti bagaimana kemudian kelanjutan stimulus terutama dari Amerika Serikat untuk industri penerbangan. Tapi apakah kemudian sentimen global tidak terlalu mendominasi atau justru sentimen dalam negeri meskipun kita tahu masih cukup kisruh dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi sepertinya IHSG kita bergeraknya oke-oke saja ini. Apakah kemudian sentimen global ataupun domestik tidak terlalu berperan dalam 4 hari terakhir ini, Pak Rofandi? Iya, 4 hari terakhir ini indeks dari dalam negeri tentu dipengaruhi oleh pengumuman mengenai yang disetujui oleh DPR, itu Omnibus Law kemarin ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini mempengaruhi, karena kan ketika diumumin indeks kita langsung mengalami kenaikan lonjakan lumayan ya, walaupun akhirnya sempat kemarinnya koreksi, namun itu menunjukkan bahwasannya indeks kita lebih banyak dipengaruhi dari dalam negeri, sektor global nampaknya minggir dulu gitu. Karena kan juga sektor global kita tahu bahwasanya hanya dari Donald Trump dan juga dari COVID juga tidak banyak perkembangan, pergerakan dolar atau minyak pun komoditi juga tidak terlalu gonjang-ganjing, naiknya juga masih stabil. Jadi sehingga indeks kita lebih dipengaruhi dari dalam negeri, terutama pengumuman undang-undang kerjanya. Dan dengan 3 hari kemarin ini mengalami demo, indeks kita nampaknya kenaikannya pelan-pelan gitu, sehingga lebih wait and see apa yang akan selanjutnya terjadi, karena kita tahu undang-undang tenaga kerja ini nampaknya mendukung investasi buat di Indonesia. Oke, jadi bisa kita katakan begini tidak Pak Rofandi, akhirnya investor baik asing ataupun mungkin domestik sama-sama memberikan respon positif terhadap hal ini, atau justru memang sebetulnya tidak terlalu terlihat juga responnya di market terkait dengan adanya undang-undang terbaru itu ke IHSG kita? Seperti saya bilang, bahwasanya di hari pertama menunjukkan bahwasanya investor itu sangat menyambut positif. Menyambut positif, oke. Iya, dan ini nampaknya terlihat bahwasanya setelah dikupas juga terlihat bahkan dari luar pun memberikan dari yang lain. Undang-undang yang jika diterapkan itu akan sangat berpengaruh dengan dan investasi dan juga perkembangan Indonesia. Saya tidak bicara mengenai bahwasannya ke karyawan ya, karena kan ini lebih ke pengusaha, investor, pemilik modal, kapitalis, yang itu tentu akan sangat berpengaruh. Sedangkan dengan demo ini kan lebih ke karyawan, buruh, dan itu kan lari ke cost. Dan cost jelas mereka akan terlihat ini lebih undang-undang ini lebih berpihak kepada kapitalis. Tentu mereka investor senang sekali dengan dana ini. Kita tahu bahwasanya asing dibuka bebas, asing bisa masuk ke semua sektor, Cina bisa buka pabrik di mana saja. Kita tahu Jokowi sempat beberapa bulan yang lalu protes kenapa 33 perusahaan yang dibuka, 33 sektor yang dibuka oleh Cina itu tidak satu pun masuk ke Indonesia gitu. Dengan dibuka seperti ini diharapkan Cina datang dan juga pekerjaannya kembali datang ke Indonesia, sehingga investor di pergerakan Indonesia akan bangkit. Saya tidak bicara mengenai karyawannya ya, ataupun penduduknya ataupun tenaga kerja Indonesia, tapi
sektor kapitalisnya ya akan Oke. bangkit. Jadi sepertinya ada semangat yang ditangkap di sana oleh investor, terutama yang didengungkan oleh pemerintah untuk kemudahan berinvestasi, sehingga sepertinya ini juga bisa menjadi salah satu sentimen yang turut mempengaruhi indeks harga saham gabungan dalam 4 hari terakhir. Nah, tapi dari IHSG sendiri boleh diulas kembali Pak Rofandi, level saat ini di 5.039,142. Sebetulnya proyeksinya untuk IHSG ke depan seperti apa, terutama untuk esok hari? Iya, ini segini dalam satu minggu terakhir ini akan bergerak dari 49 sampai ke 5.000 sampai 5135. Kita lihat resisten yang terdekat itu di 5135. Ini resisten yang lumayan kuat dan biasa akan terjadi pembalikan arah ataupun jika tembus. Nah, dia ada potensi untuk melanjutkan yang highest-nya itu sempat buat di IHSG kita ada di 5368, namun saya rasa indeks kita akan bergerak wait and see atau masih bergerak flat untuk kedepannya. Support resisten di 5135, supportnya saat ini di 4950, di bawah di 4800. Dia akan banyak bergerak di sektor di kisaran tersebut. Oke, support tadi 4950 bisa saja ke 4800, kemudian 5135 terlihat ini menjadi resisten terdekat dari IHSG yang hari ini berakhir di level 5039,142. Dan jika kita lihat data-data yang ada, ini Pak Rofandi, ada pergerakan dari sejumlah saham-saham di sektor pertambangan yang ternyata bahkan masuk top gainers di hari ini. Ada Vale Indonesia, kemudian juga ada NDKA dan PTBA begitu ya. Ini sepertinya cukup menarik juga. Apakah kemudian sektor pertambangan juga cukup menarik di hari ini sehingga akhirnya mampu masuk ke top gainers dan mencatatkan penguatan? Iya, kalau mengenai Inco sendiri, ini kan bergerak di sektor nikel ya. Kita tahu bahwa sektor nikel sekarang saat ini sedang dirapikan dan Menteri Elektoral mengatakan bahwasannya Vale sudah selesai, sudah rapi, kemungkinan akan membuka kita mobil listrik, dan mobil listrik pasti membutuhkan baterai itu dari nikel. Dan nikel yang dilarang untuk keluar itu nanti akan dimanfaatkan untuk pembuatan mesin baterai mobil listrik ini, sehingga pengaruhnya ke Inco itu tentu akan bagus, sehingga hari ini naik kembali. Kita tahu bahwa Inco ini kemarin mengalami koreksi dan dalam 2 minggu kemarin mengalami stabil stagnan. Jadi namun ketika sudah masuk ke area jenis 2 juga, jadi Inco ada potensi dia akan untuk coba kembali naik. Dan beberapa sektor perbankan yang lain kita lihat seperti PTBA juga sama, bahwa PTBA juga bergerak kemarin ini stabil dan saat ini sudah muncul sinyal buy, sehingga ya benar sektor pertambangan khususnya batu bara dan nikel ini mulai bangkit, namun ini dia masih di area downtrend, jadi kenaikannya mungkin hanya untuk sementara, technical rebound saja. Oke, kenaikan sementara technical rebound saja. Tadi sedikit diulas PTBA dan juga Inco, tapi saya boleh sedikit kembali ke Inco, Pak Rofandi. Ini juga menjadi salah satu top stock kita di hari ini yang kita sudah bahas juga di hari ini. Hari ini naik ke posisi 3.500, 1%. Pelemahan secara year to date ini juga tidak terlalu dalam, ternyata hanya 3%. Bagaimana sebetulnya untuk Inco? Apakah memang cukup bisa kita jadikan salah satu pilihan dari sektor ini? Ya, by technical Inco itu dengan kenaikan dari bulan April sudah mulai bangkit dari harga 1.500, saat ini sudah sampai ke 3.500. Ya, volume juga bagus. Wah, ini kalau dilihat dari uptrendnya juga terjaga, bahkan beberapa kali mengalami revisi kenaikan tuh dan juga bangkit. Ya, untuk Inco jangka panjang itu masih potensi bagus dan ada potensi akan kembali mengalami kenaikan, melanjutkan penguatan. Dia sempat dinaik ke 4.000, saat ini 3.500, jadi masih ada potensi dia akan naik menyentuh ke harga tertingginya ke harga 4.000. Di saat itu ini sebagai resisten terkuat ya untuk Inco, jika tembus saya rasa 2 atau 3 bulan setelah tembus ke 4.000, Inco akan naiknya akan lebih cepat. Namun untuk saat ini sampai ke 4.000 mungkin Inco akan lebih banyak bergerak sideways, karena akan kita lihat dari weekly chartnya, kita lihat bahwasanya saat ini dia masih mengalami koreksi, jadi mungkin akan bergerak sideways untuk pergerakan weekly-nya. Oke, jadinya secara rekomendasi begitu, bagaimana kemudian untuk Inco bagi para pemirsa, Pak Rofandi? Jangka panjang Inco bagus untuk dikoleksi. Untuk daily 2-3 hari ini ada potensi penguatan, namun untuk weekly atau mungkin 1 bulan Inco akan bergerak flat. Jadi kita lihat kita kembalikan lagi
dengan bagaimana portofolio dan juga strategi bisnisnya, apakah weekly, apakah daily, atau jangka panjang. Kalau long term, ya info bagus. Oke, cukup oke begitu ya. Daily tadi 2-3 hari bisa diperhatikan, kemudian weekly dan juga jangka panjang ini ternyata juga bisa menjadi salah satu tambahan informasi bagi Anda yang memang horizon investasinya cukup panjang begitu ya untuk Inco. Sementara resisten terdekat atau level yang berpotensi untuk kembali ditembus di 4.000 tadi menurut Pak Rofandi. Itu untuk Inco. Sementara untuk PTBA tadi yang juga baru sedikit kita kulik dari batubara sendiri, PTBA sebetulnya prospeknya seperti apa Pak Rofandi? Ya, untuk PTBA kan bergerak di batubara, dan harga pergerakan batubara ini lebih dipengaruhi dari harga minyak. Dan juga supply demand di market dia seperti apa. PTBA ini kan banyak bergerak orientasi dalam negeri dan juga ekspor. Sedangkan harga batubara saat ini terkait dengan pelemahan permintaan, dikarenakan juga pertumbuhan ekonomi dunia juga mulai pelemahan, kedua COVID juga, sehingga harga minyak jatuh, harga batubara tentu mengalami pelemahan. Sedangkan untuk PTBA sendiri produksinya masih stabil. Namun kita tahu karena harganya turun, sehingga ya ada potensi dia akan mengalami pelemahan dan juga mungkin earnings-nya mungkin akan terkoreksi, itu akan mempengaruhi. By chart juga kita lihat bahwasanya PTBA mulai bulan Juli ini dia bergerak sideways, cenderung untuk downtrend. Jadi untuk PTBA mungkin untuk saat ini lebih banyak bergerak sideways, sehingga harga saya rasa tidak akan bergerak kemana-mana. Di harga dari 2.200 sampai ke 1.900 itu range untuk PTBA. Oke, 1.900 hingga 2.200 range untuk PTBA. Hari ini PTBA naik 1,27% ke level 1.990, sementara tadi sideways sepertinya masih diperkirakan masih akan berlanjut begitu ya untuk PTBA, meskipun memang bisa juga mungkin jika sesuai dengan arahan investasi Anda atau portofolio Anda boleh saja untuk dicermati lebih lanjut untuk PTBA. Dan jika kita melihat ini sudah Oktober begitu Pak Rofandi, saya kembali ke indeks harga saham gabungan. Secara teknikal sendiri, potensi dari IHSG hingga akhir tahun, 2 bulan lagi kurang lebih, ini ke mana sebetulnya Pak Rofandi? Saat ini kalau bicara by technical, IHSG sudah masukin area sideways ya, karena kan dia setelah mengalami kenaikan tinggi kemarin ini dia lebih ke di area distribusi, dan biasanya distribusi mengalami sideways dulu. Jadi saya rasa indeks kita tidak akan banyak bergerak jauh dari saat ini. Resisten tadi yang tinggi itu ada di 5385. Saya rasa dia akan potensi ke sana ke 5385. Hanya kita berharap bahwasanya ada perubahan dari COVID atau paling gagal dari vaksin yang sedang ditunggu satu dunia ini. Jika ini ada perubahan informasi mengenai COVID, indeks kita akan mengalami perubahan di situ secara signifikan. Oke, belum terlalu jauh, belum terlalu lebar yang diperkirakan untuk IHSG bisa ditembus, tapi 5385 sepertinya bisa menjadi level yang bisa menjadi acuan untuk Anda. Kita lihat bagaimana kemudian pergerakannya dan perkembangannya selama 2 bulan ke depan. Pak Rofandi, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Sudah ada beberapa pertanyaan ini yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami, tapi nanti pemirsa jangan beranjak di tempat Anda, kami segera kembali.